Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang sekian kalinya. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi yang ada pada mata pelajaran matematika. Oke? Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Anak-anak semuanya berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selamat bergabung untuk Syahila dan Rizky. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu. Ada yang masih ingat kita sudah belajar apa pekan lalu? Tentang apa? Tentang faktorisasi prima, tentang bilangan prima. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tersebut. Anak-anak sudah siap? Sudah. Oke, tapi sebelumnya Bu Rizka mau tanya dulu, anak-anak hari ini kabarnya bagaimana ya? Apakah baik? Baik, alhamdulillah. Di rumah anak-anak hujan tidak? Sama, di sini juga hujan. Walaupun cuacanya hujan, tapi kita harus tetap semangat. Oke, semangat? Semangat, Bu. Semangat. Oke, kalau begitu coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, berhubung anak-anak sudah semangat. Kalau begitu berarti anak-anak sudah siap untuk menyimak dan mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika di pekan lalu. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang EPB. Apa itu ya EPB? Kita akan pelajari hari ini. Oke, berarti anak-anak sudah siap? Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke. Tujuannya, ada tujuan yang dicapai. Setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak nanti bisa memahami apa itu EPB, serta bisa menentukan sendiri bagaimana mencari nilai EPB pada suatu bilangan. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Seperti biasa, hari ini akan Bu Rizka berikan himbauan terlebih dahulu untuk nanti fitur chatnya tidak digunakan. Oke, untuk sekarang tidak apa-apa, misalnya Zahira baru saja bilang hadir itu tidak apa-apa, tapi tidak digunakan untuk chat yang lainnya. Kemudian, nanti ketika Bu Rizka menjelaskan, dimohon anak-anak benar-benar fokus untuk menyimak. Jadi, anak-anak suaranya boleh di-mute-kan agar nanti semua teman-temannya pun bisa fokus untuk menyimak. Kemudian, untuk di pekan ini, kegiatan Zoom hanya satu kali sesi aja, tidak seperti di pekan lalu. Jika di pekan lalu kita 2 kali sesi, dalam satu pertemuan, untuk di pekan ini kita hanya 1 kali sesi. Jadi jika ini sudah selesai, berarti sudah selesai pembelajarannya. Oke? Siap? Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa. Oke, kalau begitu Bu Rizka akan langsung masuk kepada materi ya. Karena anak-anak sudah siap, Bu Rizka akan share-kan materinya dulu sebentar. Hari ini kita akan belajar tentang EPB. Apa yaitu EPB? Apakah sudah muncul? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Sudah muncul? Belum, Bu. Oke.
Sudah muncul? Sudah. Sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, seperti yang tadi Bu Rizka sudah sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang EPB. Kita melanjutkan materi di pekan lalu, di pekan sebelum-sebelumnya. Di pekan sebelumnya, jika kita sudah belajar tentang faktor, serta bilangan prima dan faktorisasi prima, pada hari ini kita akan belajar khusus fokus membahas tentang EPB. Apa itu EPB? EPB itu adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Jika di pekan lalu anak-anak sudah belajar tentang faktor persekutuan, jadi faktor persekutuan itu kan faktor yang didapat dari dua bilangan yang mana dia faktornya ada yang sama. Itulah faktor persekutuannya. Nah, kalau di EPB, kita ada kata tambahan, yaitu kata terbesar. Jadi EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi kita ambil angka faktor persekutuan yang dia angkanya paling besar. Oke? Kemudian Bu Rizka akan lanjutkan ke materinya. Adapun materi yang akan kita bahas di hari ini, di pekan ini, di pertemuan kali ini tentang matematika. Yang pertama, yaitu mengenal EPB. Anak-anak akan mengenal apa itu EPB. Jika tadi di awal sudah disampaikan terlebih dahulu, nanti anak-anak akan lebih mengenal lagi tentang EPB. Kemudian, kita juga akan mempelajari cara menentukan EPB. Jadi, ada bilangan-bilangan yang mana itu biasanya dicari EPB-nya itu berapa. Nah, itu akan kita tentukan nanti. Ada beberapa cara untuk menentukan nilai EPB. Bagaimana? Yang pertama, dengan menggunakan faktor persekutuan. Yang kedua, dengan faktorisasi prima. Yang ketiga, dengan cara tabel. Kita membuat tabel. Kemudian, yang keempat, yaitu dengan pembagian Euclid. Nah, apa ya pembagian Euclid? Itu nanti akan kita pelajari bersama. Oke, kalau begitu akan Bu Rizka lanjutkan. Karena tidak ada ini, Bu Rizka lanjutkan ke pembahasan. Selamat bergabung, Davi. Langsung mengikuti saja ya, Nak. Nah, Bu Rizka akan lanjutkan. Kita akan masuk kepada materi yang pertama. Kita akan mengenal apa itu EPB. Jadi, kalau kita mempelajari suatu materi, apalagi materinya baru, kita harus mengenal dulu. Kita harus kenalan dulu, ya enggak? Anak-anak aja kalau misalnya punya teman tapi belum kenal, ya pasti anak-anak nggak paham bagaimana karakternya. Tapi kalau anak-anak udah kenalan dulu, biasanya nanti anak-anak bisa paham terkait karakter temannya anak-anak. Begitupun dengan materi dalam matematika. Materi dalam matematika kita harus mengenal dulu. Setelah kita mengenal, baru kita bisa mengerti dan bisa memahami. Nah, itulah kuncinya. Nah, Rizka akan lanjutkan ke materi. Kita akan mengenal tentang EPB. Apa itu EPB? Sebelum kita tahu apa pengertian dari EPB, kita lihat dulu di sini contohnya. Di sini ada sebuah contoh. Faktor persekutuan dari 15 dan 20. Nah, ketika di pekan lalu anak-anak sudah belajar tentang faktor, apa itu faktor, kemudian apa itu faktor persekutuan, sekarang anak-anak akan bisa akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar. Oleh karena itu, pasti materinya masih saling berkaitan dengan materi di pekan lalu. Atau materi di pekan sebelumnya. Nah, di sini faktor persekutuan yang ditanyakan adalah faktor persekutuan dari 15 dan 20. Jika kita tahu 15 itu faktornya adalah 1, 15, 3, dan 5. Kalau 20 berapa faktornya? 20 itu kan 1, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 10, 2, dan 20. Nah, dari kedua angka tersebut, dari faktor-faktor tersebut, kita carilah faktor persekutuannya, carilah angka yang samanya, berapa? Faktor persekutuan dari 15 dan 20 adalah 1 dan 5. Itulah faktor persekutuannya. Ini kita baru hanya sampai faktor persekutuan saja. Kita belum membahas tentang faktor persekutuan terbesar. Nah, setelah kita sudah tahu faktor persekutuannya, maka kita bisa cari faktor persekutuan terbesarnya. Bagaimana? Dari angka 1 dan 5 tersebut, bisa kita ketahui bahwa 5 ini adalah faktor persekutuan terbesar. Angka 1 dan angka 5, pasti anak-anak tahu bahwa angka yang paling besar di antara keduanya adalah angka 5. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa 5 itu adalah faktor persekutuan terbesar. Maka 5 adalah EPB dari 15 dan 20. Itu untuk yang contoh ini, yang pertama. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, angkat jempolnya, boleh? Bisa dipahami, angkat jempolnya? Oke, kalau begitu Bu Rizka lanjutkan ke yang selanjutnya.
Kita masuk ke contoh yang lainnya. Di sini ada contoh lagi. Faktor persekutuan dari 32 dan 48. Jika yang tadi yang awal faktor persekutuan yang ditanyakan adalah angka 15 dan 20, kalau yang ke bawah ini, yang contoh yang kedua ini, dia yang ditanyakan adalah faktor persekutuan dari 32 dan 48. Nah, setelah dicari, ternyata faktor persekutuan dari 32 dan 48 itu adalah angka 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, dari kelima angka ini, angka 1, 2, 4, 8, dan 16 ini, kita cari angka yang terbesar untuk menentukan EPB-nya. Dari kelima angka ini, angka yang terbesarnya angka berapa? Adalah angka 16. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa 16 ini adalah faktor persekutuan terbesarnya. Sehingga 16 adalah EPB dari 32 dan 48. Oke? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, angkat jempolnya. Oke. Selanjutnya, dari contoh soal yang tadi yang sudah kita bahas, yang sudah Bu Rizka sampaikan, contoh yang atas, yang bawah, sekarang mari kita simpulkan. Maka apa itu sebenarnya EPB? Maka bisa kita simpulkan bahwa EPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan yang terbesar dari faktor persekutuannya. Boleh anak-anak ingat? Bilangan terbesar. Terbesar. Berarti yang paling besar bilangannya dari faktor persekutuannya. Oke, bisa dipahami? Angkat jempol kalau bisa. Oke, kalau begitu Bu Rizka lanjutkan. Bu Rizka akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, tadi anak-anak sudah mengenal apa itu EPB. Pokoknya EPB itu kita cari angka terbesar dari faktor persekutuannya, dari bilangan tersebut. Gitu. Nah, sekarang kita akan bagaimana, Bu, cara menentukan EPB. Untuk cara menentukan EPB kan tadi ada beberapa cara. Kalau yang tadi, yang di slide awal, di slide yang pertama, anak-anak bisa ketahui bahwa cara menentukannya yaitu dengan cara faktor persekutuan. Karena kita kan sudah membahas tentang faktor persekutuan. Jadi agar anak-anak lebih mengenal, bisa mengingat kembali materi sebelumnya, maka yang dicontohkan di awal, yang ketika kita mau cari pengertian, itulah cara faktor persekutuan. Nah, kita sekarang akan menentukan EPB, tapi dengan beberapa cara. Yang pertama akan kita bahas dulu dengan cara faktor persekutuan. Sebenarnya hampir sama seperti yang atas, tapi kita lihat lagi, kita ingat kembali agar anak-anak bisa lebih paham. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana cara menentukan EPB dengan faktor persekutuan. Di sini ada contoh soalnya. Misalnya di contoh 1 ada soal, carilah EPB dari 25 dan 45. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Jawabannya bagaimana? Nah, kita cari dulu faktor dari 25-nya dulu. Kita cari faktor dari masing-masing angka. Faktor 25 berapa aja, faktor 45 berapa aja. Nah, faktor 25 itu ketika dicari hasilnya itu 1, 5, dan 25. Sekarang kita cari faktor 45. Faktor 45 itu adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Nah, dari kedua faktor tersebut, kita cari faktor persekutuannya. Kita cari faktor yang samanya, yang mana? Yang di atas ada, yang di 25 ada angkanya, yang di bawah juga ada, yang di 45 ada angkanya. Jadi sama. Maka dari kedua faktor tersebut, yang menjadi faktor persekutuannya adalah 1 dan 5. Kenapa? Karena 1 dan 5 ini dia di dua-duanya ada, di 25 ada angka 1 dan 5, terus di faktor 45 juga ada angka 1 dan 5. Oke, makanya di sini Bu Rizka kasih warna merah. Jadi yang warna merah ini adalah faktor persekutuannya. Nah, dari hal tersebut setelah kita temukan nih faktor persekutuan dari 25 dan 45, 1 dan 5, maka kita bisa cari EPB-nya. Kita cari angka terbesar. Pilih salah satu. Antara 1 dan 5, tentunya angka yang paling besar adalah angka 5. Ya tidak, betul? Kalau betul, angkat tangannya. Oke, betul. Faktor yang paling terbesar adalah angka 5. Oleh karena itu, kita ambil aja angka 5-nya aja. Angka 1-nya biarin aja, karena kan dia kecil nilainya. Kita carinya yang terbesar, karena EPB itu terbesar. Maka bisa kita simpulkan EPB dari 25 dan 45 adalah 5. Oke, Bu Rizka lanjutkan ke contoh yang kedua. Kalau contoh kedua ini dia faktornya ada 3. Kalau yang tadi contoh 1 dia faktornya hanya 2. Kalau contoh yang kedua dia faktornya ada 3.
Sebenarnya kalau misalnya anak-anak sudah paham dengan konsepnya, sudah paham dengan mengerti, bisa mengenal, memahami, insya Allah berapapun angkanya, misalnya dikasih 4, dikasih 5, pasti anak-anak bisa mencari EPB-nya. Oke, kita lihat contoh yang kedua ini, dia angkanya ada 3. Ada angka 18, ada angka 45, dan angka 63. Sama seperti yang contoh 1, kita cari dulu faktor dari masing-masing angkanya dulu. Faktor dari 18 berapa aja? 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 45 berapa saja? 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Kita cari lagi faktor dari 63 berapa aja? 1, 3, 7, 9, 21, dan 63. Nah, dari ketiga faktor tersebut kita cari faktor persekutuannya. Faktor persekutuannya harus ada di tiga-tiganya. Jadi jangan cuma ada di 2 tempat atau 1 tempat, tapi harus ada di tiga-tiganya. Karena ini faktornya 3. Kalau yang tadi faktornya 2 berarti hanya ada di 2 angka tersebut. Angka 25 sama 45. Tapi kalau misalkan ada 3, berarti harus ada di tiga-tiganya. Kalau misalkan cuma ada di 2 tempat, berarti itu bukan faktor persekutuannya. Oke, dari angka-angka ini yang ada di tiga-tiganya, angka berapa saja? Angka 1, semuanya ada. Semuanya punya angka 1. Terus angka 3, semuanya punya angka 3. Kemudian angka 9, semuanya punya angka 9. Maka bisa disimpulkan bahwa faktor persekutuan dari 18, 45, dan 63 adalah 1, 3, dan 9. Karena kita mau carinya EPB, berarti ini belum selesai. Gimana? Kita cari EPB-nya. EPB itu kan faktor persekutuan yang angkanya paling besar. Dari angka 1, 3, dan 9, angka 9 lah yang paling besar. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan EPB dari 18, 45, dan 63 adalah 9. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, angkat jempolnya. Oke, kalau begitu Bu Rizka lanjutkan. Ini dengan cara faktor persekutuan. Diingat, ini dengan cara faktor persekutuan. Kita akan berpindah dengan cara yang lain. Cara yang kedua yaitu dengan faktorisasi prima. Di pekan lalu anak-anak sudah belajar tentang bilangan prima dan juga faktorisasi prima. Nah, di sini pun kita akan belajar kembali. Karena faktorisasi prima ini ternyata bisa digunakan untuk mencari EPB. Bagaimana? Kita lihat di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yang anak-anak harus lakukan yaitu anak-anak tuliskan masing-masing bilangan yang didapat dari hasil perkalian dari faktor primanya. Jadi kita bikin dulu pohon faktornya. Masih ingat pohon faktor? Oke, masih ingat? Yang masih ingat, angkat jempolnya. Oke, kita bisa mencari ini dengan cara pohon faktor. Jadi kita harus ingat dulu cara pohon faktor itu bagaimana. Nah, kemudian setelah langkah yang kedua adalah kalikan semua faktor prima persekutuan dari bilangan tersebut. Jadi dari pohon faktor tersebut, angka-angka primanya semuanya kita kalikan. Itulah adalah EPB-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, tentukan EPB dari 14, 84, dan 105. Penyelesaiannya bagaimana? Kita tuliskan dulu masing-masing bilangan dengan faktor prima sehingga diperoleh. Kita lihat dulu, buat dulu pohon faktornya. Kita buat pohon faktornya satu-satu. Jadi angka 14 dulu kita cari. 14 itu kira-kira bisa dibagi bilangan prima yang terkecil berapa? Bilangan prima itu kan 2, 3, terus kemudian dan seterusnya. Kita pilih dari angka yang terkecil bilangan primanya. Dari 2 dulu. 14 bagi 2 kira-kira bisa tidak? Bisa. Berapa hasilnya? Hasilnya 7. 7 apakah bisa dibagi lagi? Sudah tidak bisa. Oleh karena itu kita cukup sampai sini. Berarti inilah pohon faktor dari 14. Sekarang 84. 84 kira-kira kita bagi 2 apakah bisa? Oh bisa ternyata. Berapa hasilnya? Hasilnya 42. Kemudian 42 ternyata ini masih bisa kalau misalnya dibagi 2, ada hasilnya. Hasilnya bulat, tidak koma-koma, berarti masih bisa. Berapa hasilnya 42 dibagi 2? Hasilnya 21. Sekarang 21 kita bagi. Kenapa ini dibagi 3? Kok nggak dibagi 2, Bu? Karena kalau 21 dibagi 2, itu hasilnya pasti koma-koma. Dan itu tidak bulat hasilnya, oleh karena itu tidak bisa. Karena hasilnya harus bulat, kita cari angka lainnya, bilangan prima yang kira-kira bisa 21 ini dibagikan bilangan prima tersebut yang hasilnya bulat. Berapa? Setelah angka 2 kan bilangan prima yang selanjutnya adalah angka 3.
Oleh karena itu ternyata bisa dibagi 3. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Dan 7 ini kita tidak bisa bagi lagi. Oleh karena itu ini sudah mentok sampai sini. Nah, oleh karena itu inilah pohon faktor dari 84. Kemudian yang 105. 105 coba kita bagikan 2. Oh, ternyata kalau misalkan dibagi 2 dia nggak bisa. Oke, kalau bagi 2 nggak bisa, karena hasilnya koma-koma, kita bagi angka prima yang selanjutnya, angka 3. Oke, 105 dibagi 3, oh ternyata bisa Bu, hasilnya 35. Oke, ada. Sekarang 35 dibagi 3. Bu, nggak bisa hasilnya, ternyata hasilnya koma-koma. 35 dibagi 3 itu hasilnya koma-koma. Oleh karena itu kita pilih bilangan prima yang selanjutnya. Setelah angka 3 berapa? Angka 5. Berarti 35 bagi 5, oh ternyata bisa. Berapa hasilnya? 7. Dan 7 ini ternyata dia sudah tidak bisa dibagikan lagi. Oleh karena itu cukup sampai di sini. Nah, kita udah ketemu nih semua pohon faktornya. Pohon faktor 14 sudah dapat. Pohon faktor 84 sudah dapat. Pohon faktor 105 udah dapat. Oleh karena itu bisa kita tuliskan. Yang tuliskan yang mananya, Bu? Yang dituliskan yang bulat-bulat ini. Yang Bu Rizka kasih bentuk bulat. Berarti kalau 14, 2, 7. 2 dengan 7. Tapi kita kasih tambahkan tanda kali. Karena di sini kan ada kalikan. Kalikan. Kita pakai tambah tanda kali. Berarti 14 itu 2 kali 7. Terus 84. Berarti yang bulatnya aja diambil 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Sekarang yang 105. Apa yang diambil? 3 dikali 5 dikali 7. Oke, sudah ketemu semuanya bilangannya. EPB-nya yang mana, Bu? EPB-nya adalah yang semuanya ada di ketiga tempat tersebut. Angkanya sama. Angka 7 di sini ada, di sini ada, di sini ada. Oke, berarti itu 7. 7 adalah EPB-nya. Kenapa, Bu, nggak 2? Karena kan 2 di sini hanya ada di 2 tempat saja. Di 105 dia nggak ada angka 2. Oleh karena itu tidak kita gunakan. Kemudian, Bu, kenapa kok 7-nya yang dipakai cuma 1 di sini? Enggak 3-3-nya aja, 7, 7, 7. Kenapa enggak? Karena cukup diwakili oleh satu angka yang sama saja. Jadi karena di sini 7-nya ada di 3 tempatnya, udah kita tuliskan 7 saja. Tidak usah 7, 7, 7. Tidak seperti itu. Tapi kita tuliskan hanya satu angka saja, yaitu 7. Berbeda hal ketika misalnya ada angka 2 yang sama, Bu, di 3 tempatnya. Berarti 7 dikali 2 gitu. Tapi itu kalau misalnya ada 2-nya di 105 ada angka 2. Tapi kan ini tidak ada, jadi tidak kita gunakan. Jadi yang kita gunakan hanya angka yang sama saja dari hasil faktorisasi prima tersebut. Angka 7, angka 7, angka 7. Oleh karena itu EPB-nya yaitu 7. Jadi bisa kita simpulkan EPB dari 14, 84, dan 105 adalah 7. Sampai sini bisa dipahami? Angkat tangan kalau bisa. Oke, kalau begitu Bu Rizka lanjutkan. Kita pakai cara yang selanjutnya. Selanjutnya dengan cara tabel. Kalau tadi faktorisasi prima, sekarang dengan tabel. Mungkin tabel ini anak-anak baru mengenal. Oleh karena itu kita coba bahas bersama-sama. Cara tabel bagaimana, Bu? Cara tabel ini dia dilakukan dengan mengalihkan bilangan prima yang dapat membagi bilangan secara bersamaan. Jadi kita kalikan dengan bilangan-bilangan prima yang dia bisa mengalihkan secara bareng-bareng gitu. Jadi ini angka tersebut bisa dibagi angka prima tersebut, angka satu lagi juga bisa dibagi angka prima tersebut. Bagaimana gambarannya, Bu? Coba kita lihat contohnya di sini. Tentukan EPB dari 75, 100, dan 150 dengan tabel. Berarti kita pakai cara tabel. Penyelesaiannya bagaimana? Kita buat dulu tabelnya, kita masukkan dulu angka utamanya yaitu 75, 100, dan 150. 75, 100, 150. Nah, kemudian bagaimana, Bu? Kita bagikan dengan angka prima yang terkecil. Angka prima yang terkecil kan itu adalah angka 2. Berarti kita coba dulu bagi 2. 75 dibagi 2 apakah bisa? Bisa tidak? Boleh dinyalakan mic-nya? Bisa tidak kira-kira 75 dibagi 2? Tidak. Tidak. Oke, tidak. Karena tidak bisa, oleh karena itu kita tulis lagi saja di bawahnya 75. Sekarang angka 100. 100 dibagi 2 apakah bisa? Bisa. Bisa. Hasilnya berapa? 50. Iya, hasilnya 50. Kita tuliskan di bawah angka 100-nya ini dia, 50-nya. Kemudian 150 dibagi 2 apakah bisa? Bisa. Bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya 75. Kita simpan di bawah angka 150. Kemudian kita lanjutkan lagi.
Nah, dari angka 75, 50, 75 ini ternyata kita coba bagikan dengan angka 2. Ternyata ada salah satu angka yang bisa dibagikan dengan 2. Oke, 75 bagi 2 apakah bisa? Tidak. Tidak. Oleh karena itu kita tulis lagi di bawahnya 75, tetap 75. 50 dibagi 2 apakah bisa? Bisa. Bisa. Hasilnya 25. Oleh karena itu kita tulis di bawah angka 50 adalah 25. Sekarang 75 dibagi 2 tidak bisa. Oleh karena itu kita tulis lagi aja 75. Sekarang 75, 25 dan 75 ini dia sudah tidak bisa lagi dibagi 2. Ya tidak, betul? Betul. Oleh karena itu kita cari bilangan prima yang selanjutnya. Setelah angka 2 ada angka berapa bilangan prima? Angka 3. Coba kita bagikan angka 3. 75 dibagi 3 berapa hasilnya? 25. Kita tulis di bawah sini hasilnya 25. Sekarang 25 dibagi 3 apakah bisa? Tidak. Tidak. Oleh karena itu kita tetap tulis 25 di sini. Selanjutnya 75 dibagi 3 apakah bisa? Tidak. Tidak. Yakin? 75 dibagi 3 bisa. 75 dibagi 3 bisa. Hasilnya 25. Kita simpan di bawahnya. Nah, sekarang 25 dibagi 3 apakah bisa? Angka 25 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Tidak. Bisa. Oleh karena itu kita gunakan angka prima yang selanjutnya setelah angka 3 yaitu angka 5. Bisa? Apakah 25 bisa dibagi 5? Bisa. Bisa. 25 bagi 5 hasilnya berapa? 5. 5. Kita 5-nya di bawah sini. Kemudian 25 dibagi 5 lagi bisa? Bisa. Hasilnya 5. Kita tuliskan lagi di bawahnya. Yang ini pun sama. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Kita tuliskan di bawahnya. Kemudian 5 ini ternyata masih bisa dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 5. Iya tidak? 5 dibagi 5 bisa tidak? Bisa. 5 dibagi 5 berapa? 1. 5 dibagi 5 1. 5 dibagi 5 1. Nah, dari tabel tersebut kita pilih EPB-nya yaitu EPB-nya adalah angka prima yang mana semuanya bisa membagi. Jadi kalau misalnya salah satu dia nggak bisa dibagi angka tersebut, berarti dia bukan angka EPB. Kalau misalkan EPB-nya berarti dia bisa dibagi semuanya, dibagi ke tiga angka ini atau kalau misalkan bilangannya 2 berarti kedua angka tersebut. Kalau misalnya ini kan berarti yang bisa dibagi semua bilangan prima adalah yang barisan ini dengan yang barisan ini, ya tidak? Betul? Betul. Oleh karena itu ini Bu Rizka beri tanda warna merah 5 yang pertama dengan 5 yang kedua. Ini Bu Rizka beri tanda merah dan itulah adalah EPB-nya. Maka bisa disimpulkan bahwa EPB dari 75 dan 100 dan 150 adalah 5 dikali 5. Karena kan ini 5-nya ada 2. Jadi kita tuliskan dua-duanya. 5 dikali 5 sama dengan berapa hasilnya dicari? Yaitu 25. Itulah EPB-nya. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Lanjutkan selanjutnya dengan cara pembagian Euclid. Apa itu pembagian Euclid? Itu baru mengenal mungkin anak-anak. Pembagian Euclid adalah pembagian yaitu menentukan EPB dengan memanfaatkan pembagian bersisa. Bagaimana Bu maksudnya? Kita lihat contoh soalnya di sini. Tentukan EPB dari 100 dan 64. Sekarang EPB kita cari dulu, kita simpan dulu angka 100 di sini. Angka 64-nya di sini. Kita bagikan angka yang diketahui. 100 dibagi 64 bisa tidak? Bisa? Bisa. Hanya hasilnya bersisa. Bersisa berapa? Bersisa 36. Kita tulis sisanya di sini 36. 100 dibagi 64 ya bisa. Tapi bersisa, sisanya berapa? 36. Nah, sekarang 64-nya kita pindahin lagi ke sini, ke bawahnya. 36-nya kita pindahin ke bawah sini. Jadi langsung bagi lagi. 64 dibagi 36 bisa. Tapi bersisa, sisanya berapa? Sisanya 28. Kita pindahin lagi. 36-nya kita pindah ke sini, 28-nya kita pindah ke sini. Kita bagikan lagi. 36 dibagi 28 bisa? Bisa, tapi sisanya berapa? Sisanya 8. Bisa 8. Nah, kita pindahkan lagi. 28-nya pindah ke sini, 8-nya pindah ke sini. Kita bagikan lagi. 28 dibagi 8 bisa, tapi bersisa. Sisanya berapa? Sisanya 4. Nah, oleh karena itu sekarang 8-nya kita pindahin, 4-nya kita pindahin. 8 dibagi 4 bisa? Bisa? Bisa. Bersisa tidak 8 dibagi 4? Tidak. Oleh karena itu di sini sisanya kita tulis 0. Kalau sisanya udah 0, berarti itu udah selesai.
kalau menggunakan pembagian Euclid. Jadi harus sampai sisanya 0. Nah, maka yang menjadi EPB-nya yang mana, Bu? Yang menjadi EPB-nya adalah angka yang terakhir ini. Angka terakhir inilah dialah yang menjadi EPB-nya. Jadi bisa disimpulkan EPB dari 100 dan 64 adalah 4. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Kalau begitu Bu Rizka akan lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Ini kita akan membahas selanjutnya tentang soal cerita. Kalau misalnya, kan sudah Bu Rizka sempat sampaikan bahwa semua yang berkaitan dengan matematika pasti berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, EPB pun sama. Dia berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, di sini misalnya ada contoh soal terkait EPB, tapi soalnya soal cerita. Bagaimana soalnya, Bu? Di sini Bu Rizka bacakan. Andin membawa 20 permen dan 24 biskuit ke sekolah. Jadi Andin tuh punya permen sama biskuit, yang mana jumlahnya beda. Kalau permen ada 20, kalau biskuit ada 24. Nah, rencananya oleh Andin, biskuit sama permen itu mau dibagikan ke teman-temannya katanya. Tapi pinginnya dibagikannya sama rata. Jadi biar nggak ada yang iri-irian. Jadi harus sama di pembagiannya dengan jumlah yang sama. Nah, pertanyaannya adalah berapa orang teman Andin yang mendapatkan biskuit dan permen tersebut. Jadi kita cari berapa orang nih yang dapat permen sama biskuit tersebut. Tapi pembagiannya rata. Jadi tidak boleh ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Jadi rata. Bagaimana? Ini bisa kita gunakan EPB. Nah, di sini misalnya kita penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat dulu diketahuinya. Diketahuinya yaitu banyaknya permen 20 butir dan biskuit 24 buah. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya banyak teman yang mendapatkan biskuit dan permen. Ini bisa kita cari menggunakan EPB. Oke, nanti ketika anak-anak ingin menjawab soal cerita, biasakan seperti ini ya, Nak. Tuliskan dulu diketahuinya, tuliskan dulu ditanyanya apa, baru jawabannya. Nah, menjawabnya bagaimana? Menjawabnya kita menggunakan faktorisasi prima. Jadi ini cari EPB-nya dengan cara faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Didapat faktorisasi prima dari 20 itu adalah ternyata 2 dikali 2 dan dikali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 24 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 3. Nah, dari kedua angka ini ada angka yang sama. Angka yang sama angka berapa aja? Angka yang sama angka berapa saja? Angka 2 dengan angka 2. Ini angkanya sama. Kemudian ini juga sama kan? 2 dengan 2 sama. Kalau 2 yang ini dia nggak ada temennya di atas. 5 juga nggak ada temennya di bawah. 3 juga nggak ada temennya yang sama di bawah. Makanya nggak dipilih. Kita pilih yang sama saja. 2 yang ini dengan 2 yang ini. Nah, tapi masing-masing kita hanya ambil satu sebagai perwakilan. Nah, maka bisa kita simpulkan EPB dari 20 dan 24 adalah 2 dikali 2. Sama dengan 4. Nah, EPB-nya ini adalah banyaknya teman Andin yang mendapatkan biskuit dan permen. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa banyak teman Andin yang mendapatkan biskuit dan permen adalah 4 orang. Kemudian, adapun kalau saya ditanya banyaknya masing-masingnya berapa permennya, jumlah permennya sama biskuitnya, ini bisa kita bagikan. Kita bagikan secara keseluruhannya Andin ini punya berapa jumlah permennya. Kita bagi 4 karena kan mau dibagikan kepada 4 temannya. Jadi banyaknya permen yang diterima adalah 20 dibagi 4 yaitu 5 butir. Kemudian banyaknya biskuit yang diterima adalah 24 dibagi 4 yaitu 6 buah. Jadi masing-masing teman Andin yang keempat temannya itu dia mendapatkan 5 butir permen dan 6 buah biskuit. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau ditanyakannya berapa orang? Cukup 4 orang. Oke, kalau begitu karena anak-anak sudah bisa memahami dan waktunya pun sudah hampir selesai, materinya pun sudah disampaikan, Bu Rizka kembalikan kepada seperti biasa. Stop screen-nya. Oke? Oke, sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Oke, kalau begitu kita simpulkan bersama. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Belajar EPB. Oke, kemudian EPB itu ada berbagai cara untuk menentukannya ya. Yang pertama dengan cara apa? Cara faktor. Cara Ketuan. Kemudian dengan yang kedua cara faktorisasi prima. Kemudian dengan cara tabel. Kemudian dengan cara pembagian Euclid yang terakhir. Nah, kemudian di situ juga Bu Rizka sudah sampaikan terkait contoh soal ceritanya. Oke?
Berarti anak-anak sudah siap, nanti anak-anak bisa latihannya anak-anak jawab sesuai dengan materi yang sudah Bu Rizka sampaikan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu karena sudah bisa dipahami, anak-anak boleh buka dulu kameranya, kita foto dulu yang bisa dibuka kamera, boleh buka kameranya? Nggak apa-apa. Oke, boleh dibuka kameranya yang bisa dibuka? Oke. Oke, semuanya kita tunggu Fauzan. Oke, sebentar. Sudah bisa dibuka semuanya? Lihat kamera semua. 1, 2. Sebentar. 1, 2. Oke, terima kasih. Kalau begitu, karena sudah selesai, kita tutup bersama-sama pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Amin. Dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kalau begitu Bu Rizka tutup. Terima kasih banyak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya, Bu Rizka tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.